Nah, ini sudah lah. Ya. Satu ya, hakikat itu benar. Hakikat ini paling benar. Makrifat itu benar, tarekat itu juga benar, amalan juga benar. Dua, yang keliru. Nah, ialah orang mereka yang tidak peduli, yang ada peduli, yang keliru, yang tidak ada hasrat, tapi mau luar biasa. Dan juga keliru benar orang yang tidak bersyariat. Nah, dan juga keliru benar orang yang tidak bersyariat. Jadi kalau kan bisa salah juga. Ya boleh-boleh kalau karena saking asiknya kira akal basyariah misalnya, nah lalu barangnya ke sembahyang karena salah. Cuman kalau nya sadar menurut Imam Syafi'i wajib kodok aja. Amunnya mati kada berdosa hingga sampai waktu itu dengan orang ada sadar, orang hilang akal basyariahnya karena sakit aksinya lupa lawan dunia lawan waktu juga. Adalah kan ketemu ada kalau ini kan memerlukan kesungguhan kayak itu tuh kadang kawan ina kacak lapas, nah itulah ya Pak. Nah, dan tidak bertarikat salah juga. Sangat keliru sekali orang yang tidak mau beramal, buta hati dan pikiran. Sambungannya lah. Muhsin pada istilah makrifat. Ini tadi muhsin pada hakikat berarti itu nah. Orang membaik pada hakikat. Penjelasan kayak tadi. Banyak muhsin pada istilah makrifat. Baik pada istilah makrifat. Muhsin pada makrifat artinya orang yang baik pada makrifat ialah orang yang bertuhan. Ini orang bertuhan. Orang yang selalu menyerahkan segala perkaranya dan kehidupannya serta hidupnya dan matinya kepada Tuhan. Ini orang bertuhan. Orang yang tidak tertinggal dengan Tuhannya. Ini orang bertuhan. Satu hadis Nabi Muhammad SAW. La tataharraku jarratun illa biiznillah. Jadi jangan kita artinya tidak dapat bergerak sekecil lar semut melainkan dengan izin Allah. Halus sama tuh. Ada kalau bergerak kalau kadang-kadang iradah kepada Tuhan, apalagi sebesar diri kita. Atau dengan kehendak Tuhan dan kudrat Tuhan sebenarnya kalau bergerak. Ini isyarat Nabi Muhammad SAW tidak mendoakan kafir Quraisy yang mengganggu dan menyakitinya. Bukan hanya kepada Nabi, juga kepada sahabatnya, karena Nabi memandang dengan iman dan keyakinan bahwa yang memperbuat adalah jadi mandang memperbuat ini. Tadi doakanlah Nabi sebenarnya tidak ada yang melepaskan dari kemusyrikan dan bahaya melainkan dengan pandangan iman dan keyakinan bahwa segala yang terjadi di alam ini, apakah terhadap diri kita atau apa yang terlihat oleh kita, semuanya dengan kehendak dan kudrat Tuhan sebenarnya. Ini orang bertuhan menyandarkan semuanya kepada Tuhan sampai dilatih pelong taat berpikiran kamu. Nah, apakah itu perbuatan baik atau perbuatan jahat? Bahwa shadiratun minallahi ta'ala, semua terbit dari Allah Ta'ala, dan mereka yang mengatakan datang dari yang lain daripada Tuhan itu adalah pandangan mereka yang tidak bertuhan. Insya Allah dengan pandangan seperti itu Tuhan nantinya yang memberikan petunjuk. Ini masalah misalnya lah, orang itu bermaksiat tapi dapat pahala kayak apa? Ini orang ini berbuat maksiat tapi dapat pahalanya kayak apa?
Karena memandang ini gawean Tuhan, yakinnya dengan pandangannya kan berpahala. Ini orang taat kenapa jadi berdosa? Karena kadang memandang gawean Tuhan, ini merasa ini yang berbuat kan itu ada masalah, itu ada di dhamma. Jadi ikan sampai urusan ani Tuhan umur kalau dulu saya pudi itu kan menghadiri waktu aku betak yang di Banjar itu jarak makanya ada gitu jarak Arpani ya maaf kitab tauhid aku tamatan dia tamatan pemangkih kalau baca dua hal aja memakai beliau tuh haji sama anak sebarang di sini baca tauhid sampai kalau mendapat ya ya masalahnya orang bermau baca dapat pahala orang taat mendapat dosa menjelaskan caranya Allah. Nah, kan memandang gawean Tuhan, yakinnya dengan gawean Tuhan dapat pahalanya. Nah, taat kadang merasa hidayah dari Tuhan, merasanya menggawean dapat dosa sini. Banyak masalahnya. Tapi itu nah ada di dalam kitab apa tadi kahim itu kok ambil di dalam kitab Insanul Kamil. Jadi berbeda dengan tauhid yang lain. Ini meningkatkan pengetahuan. Wah jangan terdinding pandangan iman keyakinan. Tidak ada ini wujud artinya ada salah. Darinya firman Tuhan. Allah allazi khalaqas samawati itu kan. Kemudian orang sudah pas tinggikan maka itu lagi ya. Tidak ada masalahnya. Nah ini pentingnya Tuhan supaya kita nih walaupun berbuat apa aja tetap berpahala, itu maksudnya semua terbit dari Allah Ta'ala dan mereka yang mengatakan datang dari yang lain daripada Tuhan itu adalah pandangan mereka yang tidak bertuhan sama kepada Tuhan. Insya Allah dengan pandangan seperti itu Tuhan nantinya yang memberikan petunjuk. Pandang ya orang maksiatun kawan Tuhan tak lawasnya masih itu sadarnya tuh kita ini kan koler ya dia pun koler ya maka diri seorang aja dulu ya kalau padahal kayak itu caranya kita jalan jadi banyak mengamati orang di kampung ikut pandang jadinya alhamdulillah Tuhan berikan petunjuk karena kau sandarkan segala perbuatannya untuk Tuhan mau dipetunjukkan lagi dan berjalan An-Na'idwa berkata Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Jaduli di dalam Syarah Dalil Khairat Minang Bola daerah Minang. Di situ dikatakan oleh beliau tidak ada bagi seseorang hamba perbuatan. Tidak ada seseorang hamba punya perbuatan dan tidak bisa berkata-kata dan tidak mendengar dan melihat dan tidak dapat bergerak melainkan sudah ada suratannya dalam ilmu Tuhan sudah ada kita ini menjalani aja dan ketentuannya ada dalam kodok dan muqaddar Tuhan sudah ada kita ini menjalani aja itu kita ini ala tasarrufatil haq kita ini dalam perlakuan Tuhan. Sebenarnya dalam perlakuan kayak apapun kita ini ala tasarrufatil haq atas perlakuan Tuhan. Ini orang yang Tuhan nih. Bah kalau kayak di kebelakang memang Nur Muhammad ini orang dalam perlakuan Tuhan. Jadi biar sidin jam 9 lah. Oke ngatakan sidin ini ingat mana bila jam 9 bila ingat lambat kan di daerah sidin toh. Aku pengalaman bawa orang tuan sidin toh. Malam berangkatan 3 buah mobil. Setelah sholat subuh makan makanan kalau ada sidin sudah siap tuh. Ini di backup sidinnya, dijajah sidin. Kita punya sidin tuh itu kan. Nambah garaknya siapa? Kita kan di sidin. Aku ini kenapa kadang melajari karena hanya di nambah garak. Nambah garak akan siapa? Allah Ta'ala.
Waktu si ikungnya melihat siapa ulun, yang melihat kan siapa Allah Taala angka itu kan. Kondisi di bilang mendengar siapa ulun yang mendengarkan siapa Allah Taala semian kayak itu. Kita sini masuk ke dalam masuk di mana sini apa kenapa kan dilajari sini kandak sini dilajari aku ini bisa ada pengen tuh karena membicarakan itu belum lagi hanyaran belajar aku karena aku dianggap bupati oh udah belajar ya ada guru bupati yang terkenal waktu itu di sini membergarakan Muhammad membergarakan kada lain daripada Tuhan nah kayak itu kandak sini belajar aku dulu nah melihat Muhammad melihatkan keadaan lain daripada Tuhan yang sebenarnya itu bujurnya nah mendengar Muhammad keadaan lain yang mendengarkan tuh bilanya keadaan Muhammad hantu rahasianya aja sih itu dua jenang berdasarkan diskusi al insanu sirri wa nasih itu diskusi artinya manusia itu sempat aku berhasia juga. Artinya manusia itu aku rahasianya. Samanya lagi wa anasiru dan aku rahasianya itu manusia. Insan di sini nanti artinya sedikit. Insannya ada 3. Pertama insan basariah. Insan basariah manusia yang terbentuk dari bulu, kulit, daging, urat, tulang, sumsum atau insan basariah. Ini alat tabiatil basariahnya tabiat basariahnya mikir akan makan pakaian wadah itu insan basariahnya yang ada peduli tentang agama itu insan basariah ngarannya nah kedua insan dari Adam insan min Adam manusia yang dari keturunan Nabi Adam ini dari tanah dari air dari Adam ini insan keturunan dari Adam nih yang ketiga insan kamil artinya manusia yang sempurna yang terjadi pada hakikat dirinya daripada Muhammad itu manusia yang sempurna apabila diri Muhammad ujar Allah belajar aku rahasia itu Muhammad amun lain diri daripada Muhammad hantu mesin rahasianya pengertian mereka nah, ada insan kami mukammal itu Rasulullah insan kami mukammal itu manusia yang sempurna disempurnakan Nabi kada kawat kita kayak Nabi itu Rasulullah insan kami mukammal orang yang menerima wahyu orang yang kada bergerak ya segala amat samut melainkan dengan ijazah itu Rasulullah mama yang tiku anil hawa in huwa illa itu Nabi kita sempat salah waktu kayak itu kan bisalah ya, bismillah ya. 3 firman Allah Ta'ala kul min indillah katakanlah hai Muhammad semuanya yang terjadi datang dari Allah apakah perbuatan dirinya atau perbuatan yang lain daripadanya apakah perbuatan mubasyarah atau perbuatan tawalud firman Allah wallahu khalaqakum wa ma ta'malun dia Allah yang menjadikan kamu dan yang memperbuat perbuatan kamu. Jadi orang yang Tuhan kada membenarkan kepada orang lain itu berani aja usah dikisahkan. Kalau Nur Muhammad yang berbuat kan lain tuh itu perbuatannya. Ya kada tending panu kamu dari Tuhan. Masuk dulu aja no pada itu kenapa kelajar ke itu tidak kada ingat pada kamu masih di kamar aku. Nanya sih, karena terangkan bahasa pula. Soal apakah arti perbuatan mubasyarah? Tolong jelaskan agar kami selamat dari kesyirikan. Jawab. Perbuatan mubasyarah ini perbuatan yang disertai Tuhan. Nah kayak apa? Ini orang kata pisalon Tuhan. Perbuatan mubasyarah tuh. Perbuatan mubasyarah bahwa Tuhan menyertai perbuatan kita. Artinya lawan Tuhan, berbuat Tuhan. Itu nama perbuatan mubasyarah disertai Tuhan. Ingat lawan Tuhan.
Tuhan yang menghidupkan kita, Tuhan yang melihatkan kita dan yang mendengarkan kita dan yang menggerakkan kita serta yang mendaya upayakan kita. Bisa perbuatan mubasarah ini Pak, ini misalnya yang dikatakan perbuatan mubasarah disertai tangan diumpama dengan Tuhan. Ini tangannya diumpamakan Tuhan, bukan Tuhan tangan diumpamakan dengan Tuhan. Pena diumpamakan kita, pen itu diumpamakan kita kan bergerak kita karena digerakkan oleh tangan. Bergerak kita digerakkan, kita diumpamakan dengan pena lah. Bergerak kita karena digerakkan oleh tangan. Salah nih. Bergerak pina digerakkan oleh tangan, sebetulnya kayak itu tuh. Bergerak kita tangan nih. Bergerak pena lah. Bergerak pena karena digerakkan oleh tangan. Kan tangan dimamakan Tuhan kan. Pena tidak dapat bergerak. Pen kan bisa bergerak. Kita dimamakan dengan pen karena punya daya upaya yang menggerakkan Tuhan. Jika tidak tangan yang menggerakkan, pen kan bisa bergerak. Kalau ada digerakkan oleh tangan, kita ada punya daya upaya kalau ada dengan kudrat dari Tuhan. Demikian kita tidak punya daya dan upaya jika tidak disertai oleh Tuhan. Itulah maksud iman kepada Tuhan. Ini katakan iman dengan Tuhan. Soal apa yang dimaksud dengan perbuatan tawalud? Tawalud ini peranak. Itu hasil dari tulisan tangan, tulisan pena. Itu tawalud hasil dari gerak pena. Bisa nulis Banjarmasin. Banjarmasin ini tawalud nih dari hasil tangan. Tangan karena disertai oleh pena, salah. Hasil dari gerak pen lah. Tulisan itu hasil dari gerak pen karena disertai oleh tangan. Kan terpisah tiga macam perbuatan masalah lawan perbuatan tawalud. Kalau Tuhan itu hanya PL haki yang berbuat sebenarnya itulah. Habis sudahlah. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan tawalud? Tolong jelaskan juga agar lepas dari kesyirikan. Jawab. Perbuatan tawalud ialah asal dari gerak pena. Asal dari gerak pena. Orang yang menulis, nah, itu orang menulis maksudnya itu menggerakkan pena. Itu hasilnya hasil perbuatan tawalud ialah hasil dari gerak pena, hasil dari gerak pena. Banjarmasin kan tulisannya itu hasil dari gerak pena, itulah dari hasil dari gerak pena orang yang menulis. Nah, atau yang lahir dari orang yang menulis, lahir dari orang menulis. Ada punya ditulis, atau bisa juga perbuatan tawalud dari perbuatan mubasarah. Jadi boleh juga perbuatan dari sisi mubasarah bisa. Dari hasil gerak pena boleh juga. Tapi namun kesemuanya datang dari tangan lah. Habis. Satu, maka perbuatan mubasarah yang disertai Tuhan atau perbuatan tawalud yang akhir dari pena, semuanya terbitnya datang dari Tuhan, tidak dari yang lain. Orang bertuhan. Dua, menisbahkan atau membangsakan perbuatan kepada yang lain dari Tuhan. Selain dari Tuhan itu majas. Majas itu tidak benar pada hakikat. Majas ini model kada benar lah. Tiga, kata Syekh Abdul Wahab Sa'lani rahimahullah, ini akwal ini kita atau alam, ini akwal.
Ini alam terkadang mendinding. Nah, kita ini mendinding oleh pandangan kita oleh Tuhan. Alam juga mendinding, menghijab dari memandang kepada yang hak berbuat. Itu dari yang hak berbuat, yang hak yang sebenarnya berbuat Tuhan. Mendinding dari yang memperbuat sebenarnya. Sebenarnya ini akwan, sebujurnya ini akwan, ini alamnya lah. Ini alam, jangan sampai mendinding kepada yang sebenarnya yang berbuat. Kalau kawat, yang sampai ke dinding. Karena dibalik akwan, karena dibalik akwan ini adalah Tuhan. Baliknya Tuhan. Firman Allah wa fa'an, ini firman Tuhan. Dia yang sangat berbuat dalam apa yang kehendak kita selainnya. Jadi dibalik sesuatu Tuhan. Dibalik diri kita itu lain. Dia Allah yang sangat memperbuat dengan apa yang dikehendakinya. Keempat, barang siapa yang tidak terbuka pandangannya. Ini kalau kita tinding pandangannya. Tertinding pandangan dengan ini akwa. Dalam alam aja ada melihat di baliknya kan. Maka mereka dalam kesyirikan. 5 firman Allah Ta'ala dalilnya wa ma yu'minu aksaruhum billah wa hum musyrikun. Artinya kebanyakan orang mukmin dalam kesyirikan. Kenapa? Karena lupa dan tidak dapat menggunakan imannya kepada Allah, menggunakan percayanya kepada Allah Tuhan. Mereka diberi keyakinan tidak bisa menggunakan, beri keyakinan tidak bisa menggunakan, sehingga selamanya dalam keadaan terdinding. Iman dan keyakinan terdinding, terhijab daripada memandang yang berbuat sebenarnya, terdinding dari fa'il haki, dari yang berbuat sebenarnya, terdinding dari yang memperbuat sebenarnya. Maka sangat diperlukan latihan, pembiasaan sedikit demi sedikit agar terlepas dari kejahilan, agar selamat dari kesyirikan. Besar bahayanya bagi yang selalu terdinding. Soal sedikit lagi lah, bisa sampai ke bab lah. Bagaimanakah supaya terlepas dari kesyirikan, selamat iman dan keyakinan dari keterdindingan? Jawab. Pertama, iman kepercayaan bahwa kita orang yang bertuhan. Itu orang yang bertuhan. Percaya dalam adanya Tuhan. Dia Tuhan wal khaliq yang menjadikan. Itu yang pertama. Wa fa'al lima yurid. Dia yang memperbuat dalam apa yang dikehendaknya. Bi qudrati wa iradati. Dengan kehendaknya dan kudratnya. Kemudian kedua, diyakini bahwa Tuhan yang menjadikan dan memperbuat apa yang dikehendaki. Satunya, tanamkan di hati iman dan keyakinan. Tanamkan kepercayaan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita hamba dalam segala hal dan kelakuan. Nah, ini diambil juga misalnya kami gemet kuartiakan. 2, pandang dan musyahadah dalam akal yang disertai keimanan dan keyakinan. Jadi kita memandang disertai keyakinan keimanan bahwa Tuhan saja yang memperbuat. 3, hati selalu jika mungkin ingat, kalau kawa ingat, kalau kawa dengar Allah supaya terbuka hijab. Caranya banyak mengingat Allah supaya terbuka hijab. Karena hikmah zikir hati Allah sangat memberikan manfaat. Fadzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'min. Artinya ingatlah Allah, karena ingat Allah sangat memberikan manfaat kepada mereka orang mukmin. Manfaatnya akan terdinding lagi kena akhirnya. 4, maka rasakan bahwa Tuhan yang mendaya upayakan, yang menghendaki, yang menguasakan, nanti datang minnah. Maka itu caranya karena datang minnah, anugerah dari Allah, sehingga kita dalam taat ibadah
dalam pemeliharaan Tuhan dunia dan akhirat. Kalimat jika tidak dibiasakan memandang dengan iman dan keyakinan, maka dikeluarkan dari orang yang mukmin sebenarnya. Jadi kan dikatakan mukmin sebenarnya lah. Dan dikatakan orang yang tidak ingin menyempurnakan keimanan dan keyakinan. Kerugian yang akan menimpa bagi orang seperti ini. Ada gisawah, ada tutupan. Tutupan itulah yang selalu membimbing. Keenam, terakhirlah. Maka tajalli akal. Maksudnya nampak oleh orang yang arif. Dia nampak oleh orang yang alif lah. Atau kepada orang yang arif segala. Perbuatan Tuhan. Nampak perbuatan Tuhan. Perbuatan Tuhan semuanya. Tidak ada yang berbuat hanya Tuhan. Nampak perbuatan Tuhan pada dirinya dan pada perbuatan lainnya. Ma'rifatul asma sampai sini karena kita selama Al-Fatihah. Ya karena begini karena saya surat al-Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma sina kibatana tu bersuci awal Allahumma fa'alna ma lamtana wa minna wa yanfa'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam ingatlah baca Fatihan lah pakai almarhum arwah Hajjah Sulastri binti situ jalan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kata biasa di salat mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa majal wa sisa ma qara'na min al-Qur'an ladat Nabi sallallahu alaihi wasallam hadati almarhum Hajjah Sulastri. Wa billahi wa biha wa manjil rahmatan wa syafa'at wa biha wa bahjat wa syur ala yakubur Muhammadin muslimin wa muslimat. Ujurlah hadati almarhum Hajjah Sulastri binti Allahumma ja'alka berharap dan jannah wa ja'alka berharap dan sallallahu alaihi wasallam.